inspirasi di alam bahwasanya budidaya cacing itu sangat mudah dan menguntungkan karena secara tidak langsung di alam pun kita diajari bahwasanya setiap tanaman yang ada cacingnya dipastikan subur. Makanya dengan itu kita adakan semacam inovasi supaya di budidaya sehingga kita menghasilkan pupuk organik kasih. Ya kalau menurut saya sih untuk prospek budidaya cacing cerah, karena ini kan selain untuk budidaya cacing menghasilkan pupuk, yang kedua pemanfaatan olahannya kan masih penting. Salah satu untuk obat, jus kesehatan, terus kapsul, dan selama ini banyak yang dibekukan, dikeringkan, mungkin untuk bahan makanan ikan dan lain-lain. Ya kalau menurut saya fokus yang kita senangi, apapun usahanya yang kita senangnya kita fokuskan itu aja. Bulat, tekun, rajin, terus telaten, ya usaha dan doa. Mulai tahun 2015 karena inspirasi di alam bahwasanya budidaya cacing itu sangat mudah dan menguntungkan karena secara tidak langsung di alam pun kita diajari bahwasanya setiap tanaman yang ada cacingnya dipastikan subur. Makanya dengan itu kita adakan semacam inovasi supaya di budidaya sehingga kita menghasilkan pupuk organik kasing. Kemudian ini Pak, untuk budidaya cacing lah ya, itu yang harus dilakukan mulai dari persiapan sampai bisa panen itu seperti apa gitu? Ya dari anakan sampai indukan ya sekitar kebutuhan waktunya 3 bulan untuk budidaya cacingnya. Awal budidaya untuk persiapan budidaya cacing yang pertama ya tempat, yang kedua media, yang ketiga fasilitas yang lain, dari mulai buat kotak apa sistem pakai bak apa yang permanen ataupun kotak-kotak silakan, yang penting ada tempatnya. Terus yang kedua medianya, media bebas dari kotoran sapi, bisa dari bekas jamur, bisa dari ketepuk, bisa dari campuran dari keduanya, bisa contohnya kokopit dengan bekas jamur, kokopit dengan gaji sehingga bisa dicampur terus ditambah ketepuk ya bisa. Itu kalau menurut saya yang penting dekat sesuai dengan lingkungannya masing-masing lah, jangan dipersulit karena cacing mudah untuk dibudidaya. Berarti medianya itu sebetulnya bebas ya? Bebas, bisa, tidak harus sama lah. Yang penting apa yang ada di tempat kita diusahakan yang itu aja. Contoh untuk media kita punya sapi ya mendingan pakai kotoran sapinya aja. Kita dekatnya kanan kirinya ketepuk pisang banyak nganggur ya mendingan dimanfaatkan ketepuk pisang. Kita dekat somel ya memanfaatkan gergajian. Kita budidaya jamur ya limbah jamurnya, itu aja untuk medianya. Jadi untuk medianya yang jenengan pakai ini yang apa Pak? Kalau kami buat itu dari semuanya, dari ketepuk, gergajian, terus bekas jamur, kokopit, dan pakannya sayuran dan ampas tahu. Sayuran dan ampas tahu ya? Iya. Terus kalau misalnya menggunakan tanah itu seperti apa medianya? Kalau tanah menurut saya itu kelemahannya untuk budidaya cacing itu mudah padat. Jadi kalau kami sarankan untuk budidaya cacingnya tidak perlu pakai tanah. Karena tanah itu untuk budidaya cacing lebih padat. Yang kedua paling untuk sekedar untuk menetralkan karena tanah kan netral. Iya. Jadi kalau mau ada yang pakai mungkin ya paling berapa persen lah, 5%. Gitu. Tapi kami sendiri tidak ada pakai media tanah. Lebih ke media yang tadi ya? Iya, memanfaatkan yang ada. Oke. Kalau misalnya pasir juga kurang bagus? Pasir panas untuk cacing dan kasar, teksturnya kasar. Justru itu akan ya melukai dan tidak betah cacing. Jadi tidak di habitatnya sih. Yang maunya media cacing itu gelap, lembab dan mudah. Jadi tidak mudah padat lah. Intinya gembur. Gembur ya? Iya. Misalnya ukuran 1 meter kali 1 meter itu membutuhkan indukan cacing itu sampai berapa 1 kilo? 1 kilo ya? Iya. Berarti prosesnya pada saat penebaran indukan itu sampai seterusnya sudah tidak pernah naruh indukan lagi ya? Tidak perlu lagi, paling-paling untuk memisahkan anakan dengan indukannya. Kalau enggak pun kita buat kotakan lagi, dikembangkan lagi jadi biar cepat berkembang. Jadi untuk pembelian bibit cukup 1 kali aja. Iya, 1 kali itu ya? Iya.
Kemudian kan pada saat penebaran bibit itu sampai bisa panen pertama kali itu umur berapa itu? Itu sebenarnya ada masa pengembangan. Ya. Jadi istilahnya untuk pengembangan ya satu rotasi cacing untuk awal pengembangan 3 bulan. 3 bulan. Jadi logikanya ya kita taruh 1 bulan Januari, bulan Februari, Maret, bulan 4 baru bisa dipanen untuk awal panen. Panen ya. Tapi untuk seterusnya bulan Januari, Februari, Maret, April panen, bulan Mei bisa dipanen lagi karena selama 3 bulan itu kan ada masa pengembangan tadi. Karena kelebihan cacing kan 2 minggu sekali bertelur. Jadi selama 3 bulan otomatis kan telurnya banyak, makanya bisa panen tiap bulan setelah bulan keempat. Setelah bulan keempat ya? Iya, bukan 1 terus bulan 2 panen itu bukan. Berarti kalau untuk membuat supaya bisa panen setiap hari, kotakannya berarti harus banyak? Harus banyak, dan kalau enggak pun sistem bak yang lebar. Jadi intinya medianya itu banyak. Jadi kalau semakin banyak ya panen bisa setiap hari lah. Kalau semakin banyak medianya ya? Iya, semakin banyak tempatnya untuk budidayanya, semakin banyak kotakannya untuk mengembangkannya ya semakin banyak panennya. Kalau untuk pakan kan tadi selain apa sayuran juga ampas tahu ya? Ya limbah-limbah pasar lah. Nah itu untuk pemberian pakan itu harus setiap hari atau seperti apa biasanya? Ya kalau saya sih setiap hari kita kasihkan. Kalau yang lain mungkin difermentasi dulu ya ada bisa lebih bagus. Kalau enggak pun ada yang nunggu busuk apa di blender apa di apa itu lebih bagus. Lebih bagus ya? Iya, karena intinya cacing makan yang busuk. Kalau yang jenengan dilakukan fermentasi? Ya. Kalau untuk saya yang dilakukan fermentasi untuk getepok pisangnya. Getepok pisangnya? Iya. Itu mungkin bisa cerita Pak, proses fermentasi untuk getepok pisangnya seperti apa? Ya kita ambil dari karangan terus dijajah kecil ya sekitar 2 sentian, masukkan ke drum. Nah, setelah di drum itu ya ada yang bisa pakai empat, bisa pakai tetes tebu, tergantung masing-masing selera lah. Kalau kami sih pakai empat aja yang murah. Terus ukurannya seperti biasa, 1 tutup kasih 10 liter, masukkan secukupnya. Terus di fermentasi 3 hari 4 hari udah bisa. Semakin lama ya semakin bagus, karena intinya kan kelebihan getepok pisang itu kan selain pakan untuk menjaga kelembaban media. Kalau misalnya 1 hari lah ya, rata-rata panen itu sampai berapa bungkus menjenengan? Ya tergantung lah, minimal ya 50 sampai 100. 50 sampai 100 ya? Satu bungkusnya tergantung pesanan masing-masing sih. Harganya tuh berapa Pak satu itu? Ya 2.000 sampai 3.000. 2.000 sampai 3.000 ya? Iya. Kalau untuk pemasaran kemana yang selama ini jenengan lakukan? Ya pemancingan ke kios-kios pakan, pakan pur, pakan burung, terus untuk pakan ayam. Kalau nggak pun ada pesanan untuk peternak mure. Peternak burung mure ya? Iya, burung mure. Terus ada yang gabus, terus belut, sidat dan lain-lain. Sebagai pakan pakan ikan ya? Ikannya ya. Iya. Terus mungkin Pak, mungkin bisa cerita kalau untuk cacing ANC itu ya, manfaatnya itu untuk apa aja Pak? Yang selama ini apa? Ya sekarang untuk yang lokalan aja lah. Kalau untuk yang kayak ferment untuk kapsul apapun untuk obat-obatan itu kan melalui proses lebih panjang. Kalau untuk sementara ya 1 untuk pemancingan, terus yang kedua untuk pakan burung mure, pakan ikan, yaitu salah satunya sidat, gabus, terus lele, terus belut dan lain-lain, itu yang lokalan. Jadi selama ini itu aja yang kami bicarakan. Jadi untuk kebutuhan apa istilahnya para pemancing dan peternak ikan itu ya? Iya, ya untuk lokalan lah. Pemancingan kan bisa ada yang di sungai, ada yang di pemancingan, itu kan sekarang orang-orang kan rutin. Budidaya cacing pakannya kan tidak beli, terus yang kedua untuk pemancing, hobi-hobi pemancing kan udah mudah. Jadi istilahnya yang rutin untuk lokalan itu untuk pemasaran. Pemasaran ya? Iya. Ini Pak, mungkin kalau boleh tahu, dulu pada saat jenengan awal mulai usaha kan 2015 lah ya, modal awal itu sampai berapa dulu mungkin? Kami cuma 5 kilo dulu, tapi dulu kan bibitnya masih mahal, sekitar 120-an 1 kilo. 1 kilo ya? Iya, karena masih jarang, itu pun dari kiriman dari Jogja. Terus kami kembangkan sampai sekarang masih ada. Dan terus kalau untuk budidaya awal sih malah orang nggak mengira bahwa saya itu dapat menghasilkan, karena sekarang budidaya cacing itu aja kan menjijikan, terkesan orang lain, terus yang kedua jorok.
jadi banyak yang mengucilkan lah. Tapi karena kami prinsip usaha cacing ini untuk pupuk organiknya, jadi kami tetap yakin bahwasanya hasil dari kotoran cacing itu untuk tanaman bagus. Makanya kami yang kita arahkan untuk hasilnya itu pupuknya. Jadi lebih fokus di pupuk. Sementara dengan berjalannya waktu, orang-orang pada minta untuk mancing, dan kadang-kadang malam-malam kesini minta untuk mancing, tapi kan nggak enak, jadi kami yang melayani ke tempat pemancingannya, kita bungkusi, kita kasihkan. Jadi kita yang datang ke sana kasihkan untuk pemancing-pemancingnya. Selain pupuk itu sendiri, yang fokus utama kami untuk produksi pupuk. Jadi cacing itu mesinnya, alat untuk mengurainya ya. Ya betul, jadi untuk memproduksi pupuk. Ya. Ya itu kan tadi kalau untuk budidaya cacing itu kan tadi media ya. Medianya itu biasanya harus diganti berapa kali, Pak? Kalau menurut kami, karena kami usaha di pupuk, kira-kira untuk di pupuknya udah jadi kita ganti. Jadi secara tidak langsung semakin dikit medianya, semakin banyak cacingnya, ya waktunya lebih cepat. Tapi kalau untuk ukuran standarnya 1 kilo, 1 meter persegi 1 kilo, ya 3 bulan diganti 1 kali rotasi medianya ya? Iya cukup. Itu nanti kemudian dikemas menjadi pupuk ya? Iya, dikemas pupuk lagi, kita buat media baru lagi. Media baru. Kalau boleh tahu Pak, harga pupuk sampai berapa mungkin? Kalau kami eceran 15.000 satu kotak itu, jadi 1 kilonya 3.000 per kilo. Kalau untuk reseller 2.000. Jadi kalau kotak 1 plastik itu 1 plastik isinya 5 kilo, jadi kali 2.000 10.000 untuk reseller. Kalau untuk eceran 3.000, jadi kali 5 15.000 per plastik. Bungkus plastiknya ya. Ya, jadi sebetulnya untuk usaha budidaya cacing ini selain menghasilkan cacing juga menghasilkan pupuknya. Pupuk, Pak? Iya betul. Jadi kami fokusnya malah di pupuknya. Pupuknya ya. Iya. Cuman karena tadi ada permintaan cacing dan sebagainya, akhirnya betul. Melayani untuk cacing juga ya. Cacing juga ya. Jadi hasilnya 2 kali dapat. Iya. Terus ini Pak, mungkin dalam budidaya cacing tentunya ini kan kadang-kadang muncul kendala lah ya. Nah yang mungkin dengan alami selama ini kendala-kendala dalam budidaya cacing ini apa sih? Ya kendalanya karena ini cacing memerlukan kelembaban, jadi harus rajin siram. Jadi kadang-kadang kan orang nggak telaten. Iya. Terus yang kedua, pakannya pun jangan sampai kurang, karena cacing kan prinsipnya binatang malam, jadi kalau malam kan makan terus. Dengan sendirinya pakan jangan kurang. Kalau kurang nanti cacingnya kan bubar, kalau nggak pun mati. Itu aja kendalanya, menjaga kelembaban dan kasih makan. Makan ya? Ya itu aja. Kalau misalnya kayak penyakit dan sebagainya itu muncul nggak di budidaya cacing ini? Selama ini insya Allah kami nggak ada kalau penyakit. Karena apa? Dia sendiri kan emang di tempat jauh, tapi dia bisa bertahan hidup. Paling kendala selama ini itu hama malah. Oh, hamanya apa itu? Ya, hama yang jelas ya tikus. Terus kalau kayak kata, kodok, terus kadal itu sih kecil lah, yang jelas lebih merusak itu tikus. Tikus ya? Iya. Jadi itu aja. Antisipasinya apa Pak terhadap kendala-kendala? Ya kalau tikus ya paling kita kasih kucing, kalau nggak punya dibakar. Biar jangan masuk, ditutup pakai kawat dan lain-lain. Iya. Itu sih Pak. Menurut jenengan ya, prospek budidaya cacing ke depan itu seperti apa gitu? Ya kalau menurut saya sih untuk prospek budidaya cacing cerah, karena ini kan selain untuk budidaya cacing menghasilkan pupuk, yang kedua pemanfaatan olahannya kan masih belum. Salah satu untuk obat, jus kesehatan, terus kapsul, dan selama ini banyak yang dibekukan, dikeringkan, mungkin untuk olahan makanan ikan dan lain-lain. Untuk pakan ikan dan lain-lain. Yeah. Terus ini Pak, mungkin tentunya kan banyak orang mungkin yang belum tahu lah ya bagaimana tentang budidaya cacing itu. Nah, kalau menurut jenengan tips bagi pemula lah ya, yang ingin mulai berbudidaya cacing ANC ini apa aja mungkin yang harus dipersiapkan gitu? Mungkin ya ada kalau menurut gitu. saya tips pertamanya untuk pemula ya 1 kotak, cukup, nggak usah banyak-banyak ya, 2 kotak atau 3 kotak yang ukuran 1 meter persegi, kasih 1 kotaknya 1 kilo. Dan yang kedua nggak usah banyak-banyak dulu, paling banyak 5 kilo. Tidak diperhatikan, setelah yang 5 kilo berhasil baru dikembangkan. Itu aja tipsnya.
Jadi tidak boleh muluk-muluk, jangan sampai nanti tergiur langsung kebikin permanen terus banyak. Takutnya nanti kendalanya nggak telaten, terus nanti sia-sia waktu yang dan tempat yang udah dibuat. Jadi mendingan paling banyak 5 kilo, setelah 5 dikembangkan berhasil baru dikembangkan lagi. Itu aja. Tentunya kan jenengan ini untuk budidaya cacing sudah lebih dari 5 tahun ya. Ini kan cukup panjang lah ya, dan cukup lama untuk bertahan gitu ya. Mungkin jenengan punya prinsip atau pegangan hidup gitu ya, ketika supaya berhasil atau sukses dalam berwirausaha terutama untuk budidaya cacing itu apa aja gitu? Ya kalau menurut saya fokus yang kita senangi. Apapun usahanya yang kita senangnya kita fokuskan itu aja. Bulat, tekun, rajin, terus telaten, ya usaha dan doa. Ini Pak, mungkin harapan jenengan terhadap budidaya cacing ANC ke depan ini seperti apa gitu? Ya kalau menurut saya semakin banyak, semakin berbudidaya, segi komunikasi dan pengembangan untuk kedepannya mungkin ke arah yang buat pupuk, mungkin untuk jus kesehatan semakin bagus, dan kebutuhan tidak perlu jauh-jauh dari lain provinsi lah. Itu aja saya lebih bagus. Jadi semakin banyak semakin bagus yang budidaya. Semakin banyak kan semakin bagus ya. Kalau menurut jenengan Pak, kebutuhan cacing ANC ini luar biasa enggak selama ini gitu? Ya kalau menurut kami sih stabil. Cuman selama ini untuk daerah sini Banyumas umumnya banyak kan bisa dari Malang, Jawa Timur, dan dari Bandung, Jawa Barat. Pasokannya ya? Iya, dari selama ini untuk lokalan Jawa Tengah rata-rata kurang. Oh, masih kurang ya? Iya. Oh, berarti ketika masih kurang kan berarti prospeknya luar biasa ya ke depan? Makanya tadi kan semakin banyak yang budidaya berarti kan semakin bagus, karena untuk memenuhi stok. Ya, terima kasih Pak untuk wawancaranya, semoga usaha budidaya cacingnya tambah sukses dan tambah maju.